Ini adalah cerita tentang gadis desa ini tak sengaja bertemu dengan sapi yang bisa berbicara seketika mendadak kaya raya. Pagi itu, embun masih menempel di ujung daun singkong ketika Lina, gadis desa berusia 17 tahun, berjalan menyusuri jalan tanah menuju kebun. Di desa kecil bernama Karangwangi, semua orang mengenal Lina sebagai gadis yang rajin, lembut, namun hidup serba kekurangan. Ayahnya sedang sakit keras karena kecelakaan di sawah, ibunya telah meninggal 3 tahun lalu, dan adik bungsunya, Riko, masih duduk di kelas 4 SD. Sejak kecil, Lina terbiasa memikul beban yang seharusnya ditanggung orang dewasa. Hari itu, seperti biasa, ia mengikat rambutnya dengan pita lusuh sambil membawa keranjang bambu. Ia memetik daun singkong untuk dijual di pasar. Hasilnya tidak seberapa, tetapi cukup untuk membeli obat generik dan sedikit beras. Angin pagi mengibaskan ujung jarik yang ia pakai, sementara suara burung perenjak bersahutan dari kejauhan. Hutan bambu kecil yang memisahkan desa dan ladang menjadi tempat favorit Lina. Meski tampak sepi, bambu-bambu itu seolah memberikan keteduhan yang menenangkan pikirannya. Namun hari itu berbeda. Saat mendekati rumpun bambu terbesar, Lina mendengar sesuatu, suara yang tidak biasa. Seperti embikan sapi, tetapi lebih dalam, berat. Dan anehnya, terdengar seperti ada kata-kata terselip di dalamnya. "Ah, tolong!" Suara itu menggema lirih. Lina menghentikan langkahnya. Ia memutar tubuh, mencoba mencari sumber suara. Tidak ada siapapun. Hanya angin yang menggesek daun bambu sehingga menimbulkan suara gesekan halus. Ia melangkah lagi. "Hei, tolong aku." Kali ini jelas. Sangat jelas. Lina terpaku, jantungnya berdetak lebih cepat. Itu suara sapi, tapi sapi mana yang bisa mengeluarkan kata-kata seperti manusia? Suara itu lagi-lagi muncul, kini seperti memanggil namanya, meski ia tahu itu tidak mungkin. "Manusia, tolong!" Lina menelan ludah. Ketakutan, iya. Tapi rasa penasarannya jauh lebih besar. Ia perlahan maju ke arah suara tersebut, menyingkirkan daun singkong dan semak liar. Ia mendekati sebuah area bambu tua yang tumbuh rapat, akar-akarnya menonjol keluar dari tanah. Dan di sana ia melihatnya. Seekor sapi coklat besar, terjerat tali yang terlilit pada batang bambu. Matanya biru pucat, berkilau aneh seperti cahaya rembulan. Tubuhnya tampak lemah, napasnya terengah. Tali kasar melukai bagian lehernya, dan ia jelas sedang kesakitan. Namun yang membuat Lina gemetar bukanlah keadaannya, melainkan cara sapi itu menatapnya, seolah memahami keberadaannya. Lina memundurkan tubuh. "Apa kamu?" Sapi itu membuka mulutnya. Suaranya berat, namun jelas. "Jangan takut. Tolong aku tak bisa bergerak." Lina menjatuhkan keranjang daun singkongnya. Ia menutup mulut, hampir berteriak, tetapi cepat-cepat menahan diri. Tidak ada seorang pun yang akan percaya jika ia bilang mendengar sapi berbicara. Desa Karangwangi bukan tempat untuk cerita aneh, mereka bahkan masih takut pada mitos angin malam. Lina mengamati sapi itu lagi. Meski rasa takut terus menghantui, ia melihat matanya. Mata yang memelas, seperti meminta pertolongan sungguh-sungguh. "Kalau aku menolongmu," kata Lina dengan suara bergetar, "kamu tidak akan menyerang aku, kan?" Sapi itu menggeleng pelan. "Tidak. Aku tidak akan melukaimu." Butuh beberapa saat bagi Lina untuk mengumpulkan keberanian. Ia mendekati sapi itu, memegang tali yang terjerat kuat di lehernya, dan mulai menarik perlahan.
Tali itu keras dan besar, bukan tali yang biasa dipakai peternak desa. Rasanya lebih seperti tali tambang yang dipakai untuk menahan hewan liar yang kuat. Ia menarik lagi. Tali itu tidak bergerak. Lina menghela napas panjang, menatap sekeliling, hingga menemukan bilah batu besar di tanah. Ia mengambilnya dan mencoba memotong tali tersebut. Beberapa kali batu itu menghantam tali, membuat kulit jari Lina tergores. Namun ia terus berusaha, mengabaikan rasa sakit. "Kamu manusia yang baik," sapi itu berbisik lagi, suara beratnya terdengar lemah. "Bukan semua manusia berani menolong sesuatu yang tidak mereka mengerti." Lina pura-pura tidak mendengar. Ia fokus, mengerahkan tenaga sedikit demi sedikit, hingga akhirnya tali itu terbelah. Sapi itu roboh sejenak, kelelahan, lalu bangkit perlahan. Ia menggoyang-goyangkan kepalanya, seolah merasakan kebebasan untuk pertama kalinya lagi. "Terima kasih," katanya. "Aku berhutang nyawa padamu." Lina melangkah mundur, tangan dan pakaiannya kotor oleh tanah dan serpihan tali. Ia menatap sapi itu dengan campuran takut dan kagum. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kamu bisa bicara?" Sapi itu memandangnya dalam-dalam. "Aku tidak bisa menjawab semuanya sekarang. Dunia tidak akan memahami keberadaanku. Tapi kau dipilih untuk mendengarku." Lina semakin bingung. "Dipilih? Maksudnya apa?" Sapi itu menghirup udara panjang. "Namaku Karsa. Aku bukan sapi biasa. Aku berasal dari garis keturunan penjaga hutan kuno. Tugas kami adalah menjaga keseimbangan alam dan memberikan pertolongan pada hati manusia yang murni." Lina terdiam. Ia ingin tertawa karena semuanya terdengar seperti cerita dongeng yang sering dibacakan ibunya dulu. Namun tidak mungkin ia sedang halusinasi. Suara sapi itu jelas, nyata. "Kau harus membawaku ke tempat aman," lanjut Karsa. "Ada orang-orang jahat yang ingin menangkapku. Jika mereka menemukanku, mereka akan membawaku pergi, dan seluruh desa ini bisa berada dalam bahaya." "Bahaya? Kenapa desa bisa terancam karena kamu?" "Karena manusia serakah akan melakukan apapun untuk memperoleh kekuatan yang seharusnya tidak mereka miliki." Lina menelan ludah. Ia memandang sekitar. Rumpun bambu itu sunyi, tetapi terasa seperti sedang diawasi oleh keheningan yang menegangkan. "Baiklah," katanya akhirnya. "Aku akan membawamu ke kandang tua di belakang rumahku. Itu tempat yang jarang dikunjungi orang." Karsa mengangguk pelan. "Terima kasih, Lina." Lina tersentak. "Bagaimana kamu tahu namaku?" Karsa hanya tersenyum samar. "Aku tahu lebih banyak tentangmu daripada yang kau kira." Perjalanan Lina dan Karsa keluar dari hutan bambu terasa panjang. Lina berjalan di depan, memastikan tidak ada warga yang melihat mereka. Karsa mengikuti perlahan, langkahnya masih lemah tapi stabil. Setibanya di dekat desa, Lina berbisik, "Kamu harus diam, jangan sampai ada yang dengar." Karsa menjawab, "Manusia tak bisa mendengar suaraku kecuali mereka yang berhati bersih. Tapi siapapun bisa melihat tubuhku, dan itu tetap akan berbahaya." Lina membantu Karsa masuk ke kandang tua dekat rumahnya, kandang peninggalan almarhum ibunya. Kandang itu sudah tidak terpakai, atapnya bolong, dan banyak sarang laba-laba di pojok-pojoknya. Tetapi cukup besar untuk Karsa berbaring. Setelah sapi itu masuk dan berbaring, Lina menutup pintu kandang perlahan. Di luar kandang, matahari mulai turun, menebarkan cahaya jingga ke arah desa. Lina memandang pintu kayu rapuh itu lama sekali,
masih sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Di balik pintu kandang, terdengar suara lembut itu lagi. "Mulai hari ini, hidupmu tidak akan sama lagi, Lina." Lina merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia belum tahu bahwa pertolongannya pada hari itu akan mengubah takdirnya selamanya. Malam turun perlahan di desa Karangwangi. Langit berubah menjadi biru keunguan, sementara angin malam membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Lina berdiri di depan kandang tua yang kini menjadi tempat persembunyian Karsa. Sejak menolong sapi itu, hatinya terasa campur aduk, takut, bingung, namun sedikit lega karena Karsa terlihat lebih tenang. Ia menarik napas panjang sebelum perlahan membuka pintu kandang. Dari dalam, cahaya lembut tampak berpendar samar, seolah berasal dari tubuh Karsa sendiri. Cahaya itu bukan cahaya terang seperti lampu, melainkan cahaya hangat seperti sinar rembulan yang menenangkan. "Karsa, kamu masih bangun?" tanya Lina pelan. Sapi itu mengangkat kepalanya dan tersenyum, senyum aneh namun bersahabat. "Tentu saja. Aku menunggumu, Lina." Lina menelan ludah. "Kamu benar-benar bisa bicara." "Aku masih belum percaya." "Takut juga." "Kau boleh takut," jawab Karsa. "Tapi rasa takut itu tidak akan bertahan lama. Kau akan mengerti semuanya pada waktunya." Lina mendekati Karsa dengan hati-hati. Ia membawa ember berisi air dan seikat rumput yang ia kumpulkan setelah maghrib. "Aku cuma punya ini. Semoga cukup." Karsa menatapnya penuh rasa syukur. "Kau tidak harus memberi apapun. Tapi terima kasih." Lina meletakkan ember air itu di dekat kaki Karsa. Meski ia masih bingung, rasa ibanya mengalahkan segala ketakutan. Ia duduk bersila di lantai tanah kandang. "Karsa, apa kamu bisa jelaskan semuanya? Kenapa kamu berbeda? Kenapa kamu bisa bicara?" Sapi coklat itu menghela napas panjang, seolah sedang mengingat masa lalu yang jauh. "Dengarlah, Lina. Ada banyak hal yang tak diketahui manusia tentang alam. Di hutan besar di balik gunung tempatmu tinggal, ada bangsa-bangsa hewan kuno yang memiliki kemampuan menjaga keseimbangan bumi. Kami bukan dewa. Kami bukan roh. Kami hewan, tetapi kami membawa warisan dari generasi ke generasi, kekuatan untuk melindungi kehidupan." Lina mendengarkan, mata membesar. "Jadi kamu, hewan suci?" Karsa tersenyum. "Tidak. Aku hanya seekor sapi. Namun salah satu dari sedikit sapi yang dilahirkan dengan kemampuan untuk memahami bahasa manusia dan alam." Lina tidak tahu harus kagum atau takut. "Lalu kenapa kamu bisa terjebak tali waktu aku menemukanku?" Pandangan mata Karsa berubah sendu. "Karena aku dikejar oleh manusia serakah. Mereka ingin menjadikan aku objek kekayaan. Mereka mengurungku, mengikatku, dan ingin menjualku ke seseorang yang mengejar kekuatan, bukan kebaikan." Lina menunduk. "Jadi mereka mencarimu?" "Ya. Dan mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan aku kembali. Aku kabur, tapi aku terluka dan lemah. Itulah sebabnya aku terjebak. Dan kau yang menyelamatkanku." Lina terdiam lama sekali. Angin malam masuk dari celah-celah kayu kandang, mengibaskan rambutnya. "Kalau mereka datang ke desa ini, semua orang bisa dalam bahaya," gumamnya. "Itulah sebabnya aku tidak boleh ketahuan. Aku harus sembunyi sampai kekuatanku pulih." "Kamu bilang mereka akan membawa bahaya ke desa. Bahaya seperti apa?" "Bahaya yang lahir dari keserakahan," jawab Karsa.
Manusia yang tamak tidak pernah puas. Ketika mereka mengejar sesuatu yang tidak seharusnya mereka miliki, mereka dapat menghancurkan banyak hal. Lina merasa tengkuknya merinding. Ia memeluk lututnya. Aku cuma gadis desa biasa. Aku nggak ngerti hal-hal seperti ini. Karsa menatapnya lembut. Kau mungkin gadis desa, tetapi hatimu lebih besar dari yang kau kira. Lina menatapnya bingung. Kenapa kamu bilang begitu? Kau tidak berteriak waktu melihatku bicara. Kau tidak lari. Kau tidak meninggalkanku terjebak. Kau melawan ketakutanmu dan menolong aku. Meski kau bisa saja tidak peduli. Lina menunduk. Aku cuma nggak tega melihatmu kesakitan. Itulah alasan Tuhan memilihmu untuk mendengar suaraku, kata Karsa. Tidak semua manusia bisa mendengar. Hanya mereka yang hatinya bersih. Kau adalah salah satunya. Kata-kata itu membuat Lina terpaku. Tidak ada yang pernah berkata bahwa hatinya bersih. Seumur hidup ia selalu merasa kecil, tidak berharga, hanya gadis miskin yang berusaha bertahan hidup. Ia tidak pernah membayangkan seorang makhluk ajaib berkata seperti itu padanya. Aku masih tidak mengerti kenapa aku, gumam Lina. Aku tidak istimewa. Aku hanya ingin hidup tenang bersama ayah dan adikku. Itulah keistimewaanmu, jawab Karsa sambil menundukkan kepalanya di atas tumpukan jerami. Kau tidak menginginkan kekuatan atau harta. Kau hanya ingin melindungi keluargamu. Lina menggigit bibirnya. Ia teringat ayahnya yang terbaring lemah, dan adiknya yang selalu bertanya kapan ayah bisa sembuh. Matanya mulai basah. Aku lelah, Karsa, kata Lina pelan. Sejak ibu meninggal, rumah terasa berat. Ayah sakit, ladang hanya memberi sedikit hasil, aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Karsa memandang Lina dengan mata biru yang memantulkan cahaya lembut. Itu sebabnya aku ingin membantu. Tetapi kau harus tahu bahwa setiap bantuan yang kuberikan memiliki ujian. Ujian? Ya. Tuhan tidak memberikan sesuatu tanpa menilai kesiapan hati yang menerima. Lina mengangkat wajahnya. Maksudmu kamu bisa memberi bantuan? Saat aku pulih, aku bisa memberikan sedikit berkah yang akan mengubah kehidupanmu. Tidak semua, tapi cukup untuk membuatmu bangkit. Lina menahan napas. Berkah? Apa? Itu nanti, ujar Karsa dengan suara lembut. Sekarang, aku perlu pulih dulu. Kekuatanku masih lemah. Malam ini, biarkan aku beristirahat. Lina mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia bangkit, merapikan rumput yang tadi ia letakkan, lalu menutup pintu kandang. Namun sebelum ia pergi, Karsa memanggilnya. Lina. Ya? Terima kasih sudah percaya pada hal yang tidak kau mengerti. Lina tersenyum tipis. Aku nggak sepenuhnya percaya. Tapi aku tahu kamu butuh bantuan. Dan kau memilih menolong, bukan menjauhi. Itu sudah cukup. Lina mengangguk pelan. Istirahatlah. Aku akan kembali pagi-pagi. Ia berjalan pulang ke rumahnya yang sederhana. Lampu minyak kecil dari jendela rumah menerangi jalan sempit di pekarangan. Ayahnya batuk-batuk dari dalam rumah, dan Riko sudah tertidur di dipan bambu. Lina menghela napas panjang. Ia duduk di kursi tua, memandangi kedua orang tersayangnya itu. Sambil memikirkan apa yang baru ia alami, hal yang mustahil, hal yang hanya ada dalam dongeng. Sapi yang bisa berbicara. Makhluk yang berkata ia adalah penjaga alam.
makhluk yang mengatakan Lina dipilih. Malam itu, Lina hampir tidak bisa tidur. Ia terus teringat tatapan mata biru Karsa, suara lembutnya, dan kata-kata bahwa hidupnya akan berubah. Ia bertanya-tanya apakah semua itu pertanda baik atau awal bahaya besar. Namun satu hal pasti, pertemuannya dengan Karsa telah membuka pintu takdir yang tidak pernah ia bayangkan. Dan mulai malam itu, kehidupan Lina perlahan bergerak menuju arah yang tidak pernah ia duga. Fajar merayap pelan di balik bukit ketika Lina bangun lebih awal dari biasanya. Matanya masih berat karena semalam nyaris tidak tidur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang Karsa, sapi yang bisa bicara, penjaga alam, makhluk yang katanya membawa berkah. Semua itu terdengar gila, bahkan untuknya sendiri. Namun kenyataan bahwa ia melihat dan mendengar semuanya dengan mata kepala sendiri membuatnya tidak bisa menyangkal kejadian itu. Setelah menyiapkan bubur nasi untuk ayah dan adiknya, Lina keluar rumah membawa tas kain lusuh. Ia pura-pura hendak mengambil rumput, supaya tidak ada warga yang curiga jika ia menuju kandang tua. Saat ia berjalan melewati pekarangan, ayam-ayam berlari kecil menghindari langkahnya. Matahari baru saja terbit, menciptakan semburat oranye lembut. Udara pagi terasa segar, tetapi jantung Lina berdegup lebih cepat dari biasanya. Ada perasaan aneh, campuran khawatir dan penasaran, yang membuatnya terus mempercepat langkah. Ketika ia membuka pintu kandang tua itu, ia terkejut. Cahaya lembut memenuhi seluruh ruangan. Cahaya itu berasal dari Karsa. Tubuh sapi itu memancarkan sinar keemasan seperti bara api yang meredup namun hangat. Karsa duduk dengan tenang, matanya terpejam, seolah sedang bermeditasi. "Karsa," ujar Lina pelan. Cahaya itu perlahan memudar. Karsa membuka matanya dan menatap Lina dengan lembut. "Selamat pagi, Lina. Apa yang barusan terjadi? Kenapa tubuhmu bercahaya?" Karsa menarik napas panjang. "Itulah caraku memulihkan kekuatan. Cahaya itu adalah energi dari alam." Lina mendekat, masih terpukau. "Jadi, kamu sudah mulai pulih?" "Sedikit," jawab Karsa. "Tapi aku butuh beberapa hari untuk kembali kuat." Lina duduk di tanah sambil menarik lututnya. "Kamu bilang kamu bisa membantu hidupku. Apa itu benar?" Karsa tersenyum samar. "Kau tidak percaya?" "Aku takut berharap," jawab Lina jujur. "Aku sudah terlalu lama hidup susah. Aku tidak ingin mengalami kecewa lagi." Karsa menundukkan kepalanya sedikit. "Harapan bukanlah dosa, Lina. Dan kehidupanmu memang akan berubah. Tapi perubahan itu datang setahap demi setahap. Tuhan tidak memberi sesuatu begitu saja tanpa ujian." Lina mengangguk pelan. Ia menatap lantai kandang, kemudian memberanikan diri bertanya lagi. "Karsa, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa aku bisa dipercaya? Kamu bahkan baru mengenalku. Ketika seseorang memiliki hati bersih, aku bisa merasakannya hanya dengan berada dekat dengannya," jawab Karsa. "Kau menyelamatkan aku tanpa pamrih. Itu sudah lebih daripada cukup." Lina tersipu kecil. "Aku hanya tidak ingin kamu kesakitan." "Itulah hatimu." Mereka diam sejenak. Hanya suara burung gereja dari luar yang mengisi keheningan. Lina menghela napas panjang. "Karsa, apa yang benar-benar terjadi padamu sebelum aku menemukanmu?" Sapi itu tampak ragu. Lalu ia berkata pelan, "Ada kelompok manusia yang mengetahui keberadaanku. Mereka menangkapku karena ingin menggunakan kekuatanku untuk memperkaya diri.
Mereka percaya aku bisa memberikan kemakmuran instan. Kemakmuran instan? Maksudnya apa? Beberapa orang percaya bahwa hewan seperti aku dapat membawa keberuntungan besar. Mereka ingin memanfaatkan itu. Mereka ingin menjualku dengan harga yang tidak bisa kau bayangkan. Lina terdiam. Ia tahu dunia ini kejam, tapi tidak menyangka sampai segitunya. Jadi mereka bisa mengejar kamu sampai desa ini? Karsa mengangguk. Mereka mungkin akan mencariku. Itu sebabnya kau harus berhati-hati. Lina menegakkan tubuhnya. Aku akan melindungi kamu sebisaku. Tapi aku cuma gadis desa biasa. Aku nggak tahu apakah aku bisa menghadapi orang-orang seperti itu. Kau tidak sendiri, jawab Karsa. Aku akan membantumu. Lina tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang berat, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Siang hari, setelah membersihkan rumah dan merawat ayahnya, Lina kembali ke kandang membawa 2 ember besar rumput hijau. Namun begitu ia sampai, terasa ada sesuatu yang aneh. Kandang itu terasa lebih hangat dari biasanya. Udara di dalam kandang mengandung aroma seperti bunga liar, parfum alam yang lembut. Dan Karsa tampak berbeda. Tubuhnya kini tidak hanya coklat biasa, tetapi mengeluarkan kilau keemasan halus, seperti tubuhnya memantulkan cahaya matahari meski kandang itu teduh. Kamu semakin bercahaya, kata Lina heran. Aku mulai pulih, jawab Karsa. Energi alam merespon niat baik. Bagaimana maksudmu? Semakin murni niat seseorang, semakin kuat energi yang mengalir padaku. Kau merawatku dengan tulus. Itu membuatku pulih lebih cepat. Lina menggeleng tak percaya. Aku cuma memberi kamu rumput, air, dan tempat beristirahat. Itu lebih dari cukup. Lina memperhatikan Karsa lama sekali. Ada sesuatu yang berubah pada sapi itu, tidak hanya penampilannya, tetapi juga auranya. Ia memancarkan ketenangan, kebijaksanaan, dan rasa aman yang sulit dijelaskan. Karsa, kata Lina hati-hati, kamu bilang kamu bisa memberikan berkah. Apa itu benar-benar mungkin? Karsa mengangguk pelan. Ya, tapi aku tidak bisa melakukannya sebelum kekuatanku stabil. Kapan kekuatanmu stabil? Jika Allah mengizinkan, mungkin dalam beberapa hari. Dan berkah seperti apa yang akan kamu berikan padaku? Karsa menatap mata Lina lama sekali sebelum menjawab. Bukan emas. Bukan uang. Bukan harta tiba-tiba jatuh dari langit. Lina tampak kecewa namun tetap mendengarkan. Berkah yang kuberikan adalah pintu, lanjut Karsa. Pintu menuju jalan yang akan membawamu pada kehidupan lebih baik. Kau tetap harus melangkah dengan kakimu sendiri. Tapi langkah itu akan diberkati. Lina memejamkan mata. Pintu menuju jalan baru. Ia tidak tahu apa maksudnya, namun hatinya merinding. Seakan-akan masa depan yang samar mulai terbentuk dalam bayangannya. Karsa, kata Lina pelan, kalau berkahmu berupa pintu, di mana pintunya? Karsa menunduk sedikit. Hidup akan menunjukkannya. Kau akan tahu saat waktunya tiba. Lina ingin bertanya lagi, tetapi suara langkah kaki dari kejauhan membuatnya tercekat. Ada suara ranting patah. Langkah itu mendekat. Lina, bisik Karsa cepat. Seseorang datang. Lina langsung menutup pintu kandang, menaruh rumput di depan, dan berusaha terlihat biasa. Ia melangkah keluar tepat ketika seseorang muncul dari balik semak. Ternyata Pak Wira, tetangga terdekat mereka,
seorang pria yang sering membantu ayahnya jika ada urusan ke balai desa. "Nak Lina, ngapain di belakang rumah?" "Dari tadi saya cari di depan," katanya. Lina menelan ludah. "Saya ambil rumput, Pak." Pak Wira mengangguk. "Ayahmu butuh obat lagi. Ini saya bawakan." Ia menyerahkan 2 bungkus obat dan sedikit roti. "Kamu anak rajin, Lina. Semoga ayahmu cepat sembuh." "Terima kasih banyak, Pak." Pak Wira melirik ke arah kandang. "Kandang itu masih kamu pakai?" Sepertinya ada suara dari dalam. Detik itu, jantung Lina hampir berhenti. Ia berdiri di depan pintu kandang seolah menghalangi pandangan. "Itu cuma angin, Pak. Kandangnya kan tua, banyak papan yang goyang." Pak Wira mengangguk lagi. "Oh begitu. Baiklah, saya pulang dulu." Begitu laki-laki itu pergi, Lina masuk kembali ke kandang sambil menahan napas. "Karsa, tadi itu berbahaya." "Ya," kata Karsa. "Dan ini baru permulaan. Kau harus berhati-hati. Bukan hanya mereka yang mengejarku, bahkan warga desa pun tidak boleh tahu keberadaanku." Lina memegang dadanya. "Aku mengerti." Karsa menatapnya dengan mata biru yang bersinar lembut. "Lina, mulai sekarang kau harus siap menghadapi perubahan. Setelah pintu berkah terbuka, hidupmu tidak akan sama lagi." Dan pada saat itu, entah dari mana, hembusan angin masuk melalui celah-celah kayu, membuat pintu kandang berderit pelan. Suara itu terdengar seperti peringatan. Atau mungkin, seperti panggilan dari masa depan yang sedang menunggu. Senja di desa Sukamukti tampak begitu tenang. Langit memudar dari jingga keemasan menjadi ungu lembut, sementara angin yang semilir membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang mulai bermunculan. Namun ketenangan itu tidak sepenuhnya dirasakan oleh Lina. Gadis desa itu duduk di pinggir sawah dengan wajah cemas, dia menunggu seseorang. Atau lebih tepatnya, seekor sapi yang bisa berbicara, si Rombak. Beberapa hari telah berlalu sejak Lina menemukan keajaiban itu. Kehadirannya membawa perubahan besar. Rezeki mengalir tanpa henti, padi matang lebih cepat, pelanggan warung ibunya semakin ramai, dan apapun yang disentuh Lina seolah didukung keberuntungan. Lina tahu semua itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang bekerja di balik layar, dan ia menduga si Rombak adalah kunci dari segalanya. Namun sepanjang hari itu, si Rombak tidak muncul. Padahal biasanya, setiap pagi dia setia menemuinya di belakang rumah, menceritakan hal-hal lucu, atau memberikan petunjuk kecil tentang hal-hal yang tak terlihat manusia. Ketika matahari perlahan tenggelam, Lina mulai gusar. "Apa dia kenapa-napa?" gumamnya. Desa memang ramai dengan cerita aneh sejak kemunculan suara-suara di malam hari. Beberapa tetangga mengaku mendengar ringkikan kuda tanpa wujud, suara gamelan lembut di padang luas, bahkan ada yang melihat bayangan besar melintas di atas sawah. Lina tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa semua itu berkaitan. Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara langkah pelan, berat, namun ritmis. Langkah seekor sapi. Lina berdiri cepat, menengok ke arah jalan setapak. Rombak. Betul saja, sosok sapi coklat besar itu muncul dari balik rumpun bambu. Namun kali ini langkahnya tidak seperti biasa. Geraknya lebih lambat, matanya lebih sayu, dan seolah ada beban berat yang ia pikul. Lina mendekat dengan penuh khawatir. "Ada apa denganmu? Kau tidak seperti biasanya," tanyanya. Si Rombak mengangkat kepala pelan. "Lina, aku harus bicara."
Ada hal penting. Suara itu lebih serak dari biasanya. Lina langsung duduk di rumput, bersiap mendengarkan. Sebuah rahasia yang tak pernah terduga. Aku tidak muncul sejak pagi karena aku harus memastikan sesuatu, kata Rombak pelan. Memastikan apa? Rombak menatap jauh ke arah perbukitan. Ada yang mengikutimu. Bulu kuduk Lina langsung berdiri. Maksudmu? Ada seseorang atau sesuatu yang menyadari keberadaanku. Dan mereka mulai mencarimu. Lina terdiam. Kata-kata itu seperti palu yang jatuh tepat di jantungnya. Apa mereka jahat? Bisiknya. Belum tentu. Tapi mereka bukan manusia biasa. Angin senja berhenti sesaat, seolah mendengar pembicaraan itu. Aku berasal dari sebuah tempat yang tidak bisa dilihat manusia, lanjut Rombak. Aku datang ke dunia ini karena sesuatu memanggilku, sesuatu yang hanya dirimu yang bisa buat. Lina mengernyit. Aku? Tapi aku tidak punya kekuatan apapun. Kau punya, jawab Rombak. Hati yang bersih. Itu yang memanggilku pertama kali. Lina terdiam. Ia tidak tahu apakah harus merasa tersanjung atau ketakutan. Ada makhluk dari duniamu, dunia manusia, yang serakah. Mereka menginginkan apa yang kubawa. Kau membawa apa? Rombak tidak segera menjawab. Ia hanya menundukkan kepala. Keberuntungan, Lina. Keajaiban. Karunia yang aku bawa bisa mengubah kehidupan seseorang dalam semalam. Kau sudah merasakannya. Lina ingat betul bagaimana sawah miliknya tiba-tiba panen lebih cepat, bagaimana ibunya tiba-tiba dipenuhi pembeli, bagaimana tiap langkah kecilnya menghasilkan rezeki yang tidak masuk akal. Tapi mengapa aku? Kenapa bukan orang lain? Kau satu-satunya manusia yang tidak meminta apa-apa ketika melihatku. Orang lain mungkin akan menjualku, menyembelihku, atau memanfaatkanku. Kau hanya ingin menolong. Lina merasa matanya memanas. Tapi siapa yang mengikutiku? Rombak menarik napas panjang. Itu yang harus kita cari tahu. Kedatangan tamu tak diundang. Malam turun perlahan. Mereka masih duduk di tepi sawah, ditemani suara kodok dan angin dingin yang merayap. Tiba-tiba, terdengar suara langkah tergesa-gesa dari arah pematang. Lina berdiri spontan, jantungnya melonjak. Siapa di sana? Teriaknya. Tak ada jawaban. Hanya angin. Namun suara itu semakin dekat. Rombak berdiri di sampingnya, tubuhnya tegang, tanduknya yang kecil tampak siap menyeruduk. Lina, mundur, katanya dengan nada serius. Lina melangkah ke belakang, namun matanya tidak lepas dari kegelapan di depan mereka. Dari balik rumpun padi, muncul sosok bayangan. Tinggi, kurus, berjubah hitam lusuh. Wajahnya tertutup kain, hanya terlihat mata yang merah padam, seperti bara. Lina tersentak mundur. Apa itu? Rombak berdiri di depan Lina, menghadang sosok itu. Makhluk itu mengangkat tangan perlahan, seperti memberi salam, namun bukan dengan kedamaian, melainkan dengan niat yang tak bisa diprediksi. Lina, gadis yang dipilih, suara makhluk itu bergema, dalam dan bergetar seakan berasal dari sumur tua. Tubuh Lina gemetar hebat. Aku datang, mencari keajaiban. Rombak menundukkan kepala, bersiap menyerang. Lina, dengarkan aku baik-baik, bisiknya cepat. Jika aku melawan, kau harus lari. Jangan menoleh. Tapi pergi.
Makhluk berjubah itu melangkah maju selangkah, dan tanah di sekitarnya bergetar halus. Udara sekitar tiba-tiba menjadi lebih berat, seolah semua oksigen tersedot keluar. "Serahkan sapi itu," katanya dengan suara mengancam. Lina memutar kepala ke arah Rombak, lalu kembali ke makhluk itu. "Tidak!" teriaknya tanpa sadar. Makhluk itu tertawa kecil, suara yang membuat bulu kuduk merinding. "Keajaiban tidak pantas untuk manusia kecil sepertimu." Sebelum ia sempat melangkah lebih dekat, Rombak menyeruduk cepat, menghentakkan tanah, menciptakan semburan debu yang membutakan. "Lina, lari!" Lina menutup telinga, menahan teriakan ketakutan. Tanpa pikir panjang, ia berbalik dan berlari sekuat tenaga, tangisnya pecah. Di belakangnya terdengar suara benturan keras, teriakan makhluk itu, dan lenguhan Rombak. Namun Lina tidak berani menoleh. Ia hanya terus berlari. Menembus malam. Menembus ketakutan. Menembus awal dari takdir yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Malam di desa Sukamukti biasanya tenang, ditemani suara tonggeret dan sesekali gonggongan anjing. Namun malam ini berubah menjadi panggung teror. Lina berlari sekuat tenaga, napasnya tersengal, matanya berkaca-kaca, sementara pikirannya diliputi satu ketakutan. Apa yang terjadi dengan Rombak? Jalan setapak menuju rumah tampak berliku dalam gelap. Cahaya bulan terhalang awan hitam, membuat langkah Lina beberapa kali tersandung batu kecil dan akar pohon. Ia tidak berhenti, tubuhnya bergerak seperti didorong kekuatan tak kasat mata, berusaha menjauh sejauh mungkin dari sawah tempat makhluk berjubah hitam itu muncul. "Rombak, jangan kenapa-napa," lirihnya sambil menangis. Teriakan dan benturan dari kejauhan masih menggema, seperti dua kekuatan besar saling beradu. Lina ingin menoleh, ingin kembali, ingin memastikan kesayangan itu baik-baik saja, tapi kata-kata Rombak terngiang di benaknya. "Jangan menoleh. Pergi." Langkahnya makin cepat, hampir terjatuh, namun ia berusaha tetap tegak. Tiba di rumah, namun tidak ada rasa aman. Rumah Lina terlihat dari kejauhan. Lampu ruang tamu masih menyala, menandakan ibunya belum tidur. Lina langsung berlari menaiki tangga bambu menuju teras. "Bu, Bu," teriaknya panik. Ibunya yang sedang melipat baju terkejut melihat Lina masuk dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. "Lina? Astagfirullah. Kenapa, Nak? Kamu kenapa?" Lina memeluk ibunya erat-erat. Air matanya mengalir deras. "Bu, ada sesuatu di sawah. Rombak, dia diserang." Ibunya tertegun. "Diserang? Sapi itu? Sama siapa?" "Saya tidak tahu, Bu." Makhluknya tinggi, berjubah, matanya merah. Ibunya langsung meraih pundak Lina, menatap mata anaknya yang penuh ketakutan. "Nak, kamu ini ngomong apa? Makhluk berjubah apa? Siapa yang jahat sama kamu?" Namun sebelum Lina sempat menjawab, kendi air di meja tiba-tiba retak sendiri. Retakan kecil itu terdengar jelas di antara keheningan. Keduanya menoleh. Air menetes perlahan ke meja, meski tidak disentuh apapun. Angin malam berembus lewat jendela, membawa hawa dingin yang tidak wajar. "Kok bisa pecah sendiri?" bisik ibunya, suaranya gemetar. Lina merasakan bulu kuduknya berdiri. "Ada yang mengikuti kita, Bu," katanya lirih. Bayangan di halaman belakang. Tiba-tiba, duk, duk, duk. Terdengar suara seperti ada sesuatu menabrak pohon mangga di belakang rumah. Ibunya menjerit kecil. "Ya Allah,
Apa itu? Lina memegangi tangan ibunya erat-erat. Bu, kita harus tutup pintu. Namun sebelum ia sempat menutup pintu belakang, angin berhembus kencang seolah mendorong daun pintu terbuka lebih lebar. Tirai bambu terangkat tinggi, dan udara yang masuk terasa seperti angin dari gua gelap, dingin, berat, dan membekukan. Di halaman belakang, tampak bayangan tinggi berdiri. Meski gelap, Lina bisa mengenali sosok itu. Makhluk berjubah hitam. Lina menahan napas. Ibunya langsung memeluk Lina, ketakutan. Makhluk itu melangkah maju selangkah, lalu suaranya terdengar seperti suara dari sumur tua yang bergema. Keajaiban itu milikku. Ibunya gemetar hebat. Lina, siapa itu? Lina tidak bisa menjawab. Ia hanya memeluk ibunya semakin erat. Pertolongan yang tidak disangka. Ketika makhluk itu hendak melangkah lebih dekat, tiba-tiba tanah bergetar pelan. Bukan gempa, tapi seperti langkah hewan besar yang bergerak cepat dari kejauhan. Kedebum, kedebum, kedebum. Lina langsung berpaling. Di sisi rumah, dari arah sawah gelap, terlihat sosok besar berlari ke arah mereka. Rombak. Tubuh sapi itu penuh lumpur. Napasnya terengah, tapi matanya menyala tajam. Lina masuk ke dalam. Suara Rombak terdengar lebih keras dan lebih dalam dari sebelumnya, seolah kekuatannya meningkat karena keadaan mendesak. Makhluk berjubah itu menoleh ke arah Rombak dan mengeluarkan suara mendesis. Ia mengangkat tangannya, dan udara di sekelilingnya menjadi gelap pekat. Namun Rombak menyeruduk sebelum makhluk itu sempat mengeluarkan serangan penuh. Benturan keras terdengar seperti guntur. Dua ar. Makhluk itu terpental beberapa meter, menabrak pohon pisang hingga pohonnya patah. Ibunya jatuh terduduk saking terkejutnya. Lina menggigil. Rombak, kamu baik-baik saja? Rombak menghela napas berat. Aku masih bisa berdiri, tapi makhluk itu semakin kuat. Makhluk berjubah itu bangkit perlahan meski tubuhnya seperti terbuat dari asap pekat. Ia mengeluarkan suara mendesis panjang seperti ular marah. Ini baru permulaan. Dan dalam sekejap, sosok itu lenyap seperti asap tertiup angin. Rahasia yang akhirnya terungkap. Rumah menjadi sunyi kembali. Hanya ada suara napas mereka bertiga yang masih memburu. Lina dan ibunya masih berpegangan tangan, sementara Rombak berdiri menjaga di dekat pintu. Rombak, siapa dia sebenarnya? Tanya Lina akhirnya. Rombak menatap Lina dengan tatapan sedih bercampur khawatir. Dia adalah pemburu keajaiban. Makhluk dari dunia lain yang mencari energi keberuntungan dan kekuatan. Selama berabad-abad, dia berburu siapapun yang mendapat berkah dari dunia kami. Kenapa dia mengejar aku? Rombak menunduk. Karena kau menjadi pemilik karunia itu sekarang. Dan karunia itu hanya ada satu di dunia manusia. Lina menelan ludah, tubuhnya masih bergetar. Apa yang harus kita lakukan? Kali ini tatapan Rombak berubah serius, bahkan menyeramkan. Kita harus pergi, sebelum dia kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Ibunya terperanjat. Pergi. Malam-malam begini? Kemana? Rombak mendekat, suaranya dalam. Kita harus mencari tempat perlindungan. Tempat yang hanya dikenal oleh makhluk seperti aku. Lina memegang tangan ibunya. Bu, ini mungkin satu-satunya cara. Kalau kita tetap di sini, dia akan kembali. Ibunya menatap Lina, lalu menatap Rombak. Meski masih ketakutan, ia akhirnya mengangguk. Kalau begitu,
kita pergi." Rombak menatap kedua manusia yang ia lindungi itu, kemudian berkata, "Bersiaplah. Mulai malam ini, perjalanan kalian tidak akan pernah sama lagi." Angin malam bertiup lebih dingin dari biasanya. Seolah seluruh desa sedang memperingatkan Lina, ibunya, dan Rombak agar segera meninggalkan tempat yang tak lagi aman. Makhluk berjubah hitam itu bisa muncul kapan saja. Dan jika ia datang lagi, Rombak mungkin tidak bisa menahan kekuatannya. Lina segera membantu ibunya mengemas beberapa barang penting ke dalam tas kecil. Selembar selimut tipis, baju ganti, sedikit uang, dan roti kering. Lampu minyak di sudut rumah berkedip-kedip, seakan ikut gelisah. "Bu, cepat, kita harus pergi sebelum dia kembali," bisik Lina panik. Ibunya mengangguk walau tangannya bergetar. "Sabar, Nak. Ibu sudah tua, gerakan ibu tidak secepat kamu." Rombak berdiri di depan pintu rumah, tubuhnya tegap, matanya mengawasi gelap malam. Ia terlihat lebih besar daripada biasanya, seolah adrenalin dan kekuatan magis membuatnya berubah. "Kalian siap?" tanya Rombak tanpa menoleh. Lina meraih tangan ibunya. "Kami siap." Rombak mengangguk sekali. "Kalau begitu, tetaplah dekat denganku. Jangan menjauh. Dan, apapun yang terjadi, jangan melihat ke belakang." Kalimat itu membuat jantung Lina berdegup kencang. Kenapa? Karena dunia manusia dan dunia tempatku berasal mulai saling tersentuh. Jika kalian menoleh pada saat tertentu, kalian bisa melihat sesuatu yang manusia tidak seharusnya lihat. Ibunya merinding. Ya Allah! Rombak mulai berjalan perlahan keluar halaman. Lina dan ibunya mengikuti dari belakang. Meninggalkan rumah. Langkah mereka menembus dinginnya malam. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar sendu, seperti memperingatkan bahaya. Pohon-pohon bergoyang pelan, menimbulkan bayangan aneh di tanah. Lina beberapa kali ingin menoleh ke belakang, tapi ucapan Rombak terus terngiang. Jangan lihat ke belakang. Ia tahu perintah itu bukan sekadar larangan, tapi sudah mendekati semacam hukum yang tak bisa dilanggar. Rumah mereka kini semakin jauh. Saat melewati pohon jati tua, Lina merasa ada sesuatu yang menggerakkan dedaunan di atas mereka, padahal angin tiba-tiba berhenti bertiup. "Bu, ibu dengar," bisiknya. Ibunya menggenggam tangan Lina lebih kuat. "Ibu dengar. Tapi tetap jalan." Rombak berkata tanpa menoleh, dia sedang mengawasi dari kejauhan. Tapi dia tidak bisa mendekat. Kekuatan malam membuat batas bagi makhluk seperti dia. Lina menelan ludah. "Kalau begitu, kita harus cepat. Menuju hutan larangan." Desa Sukamukti memiliki satu wilayah yang ditakuti warganya sejak dulu, hutan larangan bulan gelap. Konon katanya, tempat itu dihuni makhluk-makhluk tak biasa, pintu antar dimensi, dan suara-suara dari masa lampau sering terdengar di sana. Dan anehnya, kesanalah Rombak membawa mereka. "Rombak, kenapa kita ke hutan itu?" tanya Lina. "Karena tempat itu adalah satu-satunya wilayah di mana dunia manusia dan dunia asal makhluk seperti aku bertemu. Bila kita masuk ke sana, makhluk itu akan sulit mengikuti." Ibunya langsung menatap Rombak dengan ketakutan. "Kau ingin membawa kami masuk ke hutan angker itu?" "Percayalah," jawab Rombak. "Itu lebih aman daripada tetap di desa." Lina menggenggam tangan ibunya. "Bu, kita tidak punya pilihan lain." Ibunya menghela napas panjang lalu mengangguk pasrah. "Baiklah, makhluk itu saja sudah lebih menakutkan daripada hutan itu." Pertanda buruk.
Saat mereka memasuki jalan setapak menuju hutan, hal aneh mulai terjadi. Lampu-lampu rumah warga padam satu persatu secara bersamaan, seperti ada tangan raksasa yang mematikan saklar dari jauh. Cahaya bulan tertutup awan gelap. Anjing-anjing melolong panjang. Dan terdengar suara. Duk, 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 duk. Suara langkah besar dari arah belakang. Lina merinding. Rombak, apa itu? Rombak tidak menjawab. Namun cara telinganya bergerak menunjukkan ia tahu betul siapa yang mengikuti. Dia semakin dekat, ucap Lina pelan. Jangan menoleh, tegur Rombak dengan suara keras. Ibunya mulai menangis pelan. Ya Tuhan, lindungi kami. Suara langkah itu makin cepat. Lina yang ketakutan tanpa sadar mencoba memutar kepala. Namun sebelum ia benar-benar menoleh, Rombak berseru. Jangan. Jika kau melihatnya sekarang, dia bisa menarik jiwamu. Lina membeku, tubuhnya kaku. Nafasnya memburu. Langkah itu berhenti mendadak. Keheningan menyelimuti. Tiba-tiba, oh. Angin kencang seperti menyapu dari belakang, membuat pohon-pohon bergoyang liar. Lina dan ibunya terhuyung, hampir jatuh. Lindungi kepala kalian, teriak Rombak. Angin itu disertai bisikan-bisikan asing, suara yang tidak berasal dari manusia. Berikan keajaiban itu, serahkan padaku. Kau tidak bisa lari. Keberuntungan itu milikku. Lina menutup telinganya erat-erat, berusaha menahan suara-suara itu. Tolong, cukup, jangan. Rombak berdiri di depan mereka, tubuhnya bersinar samar seperti dilapisi energi aneh. Dia mencoba menerobos batas malam, kata Rombak. Kita harus masuk ke hutan secepat mungkin. Gerbang hutan yang terbuka sendiri. Mereka akhirnya tiba di pintu masuk hutan larangan. Pohon-pohon besar menjulang seperti penjaga tua. Angin berhenti berhembus, dan suara jangkrik menghilang. Keheningan itu terasa tidak wajar. Bu, kita sudah sampai, kata Lina. Ibunya mengangguk, meski wajahnya pucat. Menakutkannya lagi, pohon-pohon besar di depan mereka seperti bergeser sendiri, membuka jalan kecil ke dalam hutan. Ibunya memegang mulut, hampir berteriak. Ya Allah, pohonnya bergerak. Tenang, Bu, kata Lina pelan. Ini cara hutan menyambut kami. Rombak mengangguk. Hutan ini mengenal makhluk sepertiku. Dan ia juga mengenalmu, Lina. Hah? Mengenalku? Tapi aku belum pernah ke sini. Rombak menatap Lina sejenak, lalu berkata, ada alasan kenapa aku memilihmu. Dan alasan itu ada di dalam hutan ini. Lina terdiam. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia tahu kebenaran besar menunggunya di dalam sana. Cepat masuk, kata Rombak. Sebelum pemburu itu tiba. Langkah pertama ke dalam dunia lain. Begitu mereka melangkah masuk, udara terasa berbeda, lebih berat namun juga hangat. Seperti memasuki tempat yang tidak sepenuhnya dunia manusia. Tanah di bawah kaki mereka berdengut pelan. Daun-daun bersinar lembut. Dan terdengar suara. Bukan suara angin, bukan suara hewan. Tapi suara bisikan halus 1000 jiwa yang menyambut kedatangan mereka. Ibunya memeluk Lina semakin erat. Rombak, apa ini tempat apa sebenarnya? Rombak berhenti, menatap hutan gelap di depan mereka. Ini adalah gerbang menuju lembah peralihan. Tempat di mana masa lalu, masa depan, dan dunia lain saling bertemu.
Lina mengerutkan kening. Lembah peralihan. Rombak mengangguk. Dan di sanalah rahasia tentang dirimu dan keajaiban ini akan terungkap. Lina menatap ke depan, menelan ludah. Ia merasa sedang melangkah menuju takdir yang lebih besar dari apapun yang ia bayangkan. Namun ia tidak punya pilihan lain. Ia menggenggam tangan ibunya dan berkata dalam hati, "Aku harus kuat." Karena perjalanan mereka baru saja dimulai. Langkah pertama Lina, ibunya, dan Rombak memasuki hutan larangan terasa seperti melangkah ke dunia lain. Suara hewan malam menghilang, digantikan oleh bisikan-bisikan halus seperti ribuan orang yang berbicara dari balik pepohonan, namun tak satu pun dapat dimengerti. Tanah yang mereka injak bukan lagi sekadar tanah. Permukaannya berdenyut perlahan, seolah memiliki nadi sendiri. Cahaya kehijauan memancar dari akar-akar yang terjalin seperti pembuluh darah di permukaan bumi. Ibunya Lina menggenggam tangan Lina erat-erat. "Nak, ibu takut." Lina menatap ibunya dengan mata yang juga penuh ketakutan, tetapi ia mencoba tegar. "Bu, kita bersama. Kita pasti selamat." Rombak berhenti sejenak dan memutar kepalanya, mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar manusia. "Kita harus bergerak cepat," katanya pelan namun tegas. Pemburu itu masih mencari jalan masuk. Lina menelan ludah. Apa hutan ini cukup kuat menahannya? "Untuk sementara, ya," jawab Rombak. "Tapi tidak selamanya." Jalan yang berubah-ubah. Mereka berjalan mengikuti jalur sempit yang terbentuk dari cahaya samar. Namun setiap kali mereka melangkah beberapa meter, jalur itu berubah. Pohon-pohon bergeser perlahan, dedaunan turun dan naik seperti napas makhluk raksasa. "Kok jalannya berubah terus?" tanya Lina. "Hutan ini hidup," kata Rombak. Ia menyesuaikan diri dengan moodnya. Kadang membantu, kadang menguji. Ibunya memegang dadanya. "Hutan ini menakutkan sekali." "Tapi ia tidak bermaksud menyakiti," ujar Rombak. "Selama kalian bersama aku." Lina memperhatikan pergerakan pohon. Di balik rasa takutnya, ia merasa seolah hutan mengenalinya. Setiap kali ia mendekat ke akar yang bercahaya, warna cahaya berubah menjadi lebih terang, seakan menyambut. "Kenapa aku merasa seperti hutan ini tahu siapa aku?" tanya Lina. Rombak tidak langsung menjawab. Ia berhenti di bawah pohon besar berusia ratusan tahun, lalu menatap Lina. "Karena hutan ini memang mengenalmu." Lina memandang Rombak tidak mengerti. "Apa maksudmu?" "Rahasia tentang Lina." Rombak menarik napas panjang. "Lina, ada satu hal yang harus kamu ketahui. Kamu bukan gadis biasa." Ibunya segera menggenggam tangan Lina lebih erat. "Maksudmu apa, Rombak?" "Anak saya manusia biasa." "Benar, Bu," kata Rombak lembut. "Tapi darah dalam dirinya bukan sembarang darah." Lina merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Darah? Apa maksudmu?" Rombak menatap jauh ke dalam hutan, ke arah lembah peralihan. Berabad-abad lalu, dunia makhluk magis yang kalian kenal sebagai alam gaib memiliki penjaga yang disebut penuntun keberuntungan. Mereka sangat langka. Mereka menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia kami. Lina menahan napas. Lalu, penjaga itu selalu lahir sebagai manusia. Mereka tidak pernah menyadari takdir mereka sampai waktu yang tepat. Ibunya Lina menjatuhkan dagu, wajahnya shock. "Jadi maksudmu, Lina, anak saya, adalah?" Rombak mengangguk pelan.
Lina adalah keturunan terakhir penuntun keberuntungan. Itulah mengapa aku datang padanya. Mengapa keajaiban mudah mengalir padanya. Dan mengapa pemburu itu sangat ingin menangkapnya. Lina merasakan kepalanya pening. Aku? Penuntun? Keberuntungan? Mana mungkin, Rombak. Aku cuma gadis desa. Justru itu, jawab Rombak. Para penuntun selalu lahir sebagai manusia biasa, agar tidak mencolok. Ibunya menutup mulutnya, air mata mulai jatuh. Kalau begitu, selama ini kita hidup, tanpa tahu Lina memiliki takdir sebesar ini. Rombak menatap Lina dengan lembut namun tegas. Dan sekarang, makhluk berjubah itu ingin merampas kekuatanmu sebelum bangkit sepenuhnya. Lina terdiam, tubuhnya gemetar. Kenapa? Aku? Kenapa bukan orang lain? Rombak mendekat dan mengusap kepalanya dengan lembut menggunakan moncongnya. Karena takdir memilihmu. Dan hutan ini menunggu kedatanganmu sejak lama. Bisikan dari dalam tanah. Baru saja Rombak selesai bicara, tanah di bawah mereka bergetar halus. Akar-akar bercahaya naik sedikit ke permukaan tanah, seolah sedang merespons kehadiran Lina. Bisikan halus terdengar lagi, namun kini lebih jelas. Selamat datang, wahai penuntun. Sudah lama kami menunggu. Lina mundur satu langkah, panik. Bu? Ibu dengar? Mereka bicara. Ibunya mengangguk sambil memeluk Lina. Ibu juga dengar, nak, ya Tuhan. Rombak berdiri di tengah mereka, seolah menjadi perisai. Jangan takut. Hutan tidak akan melukai kalian. Tiba-tiba akar-akar bercahaya itu menyatukan diri membentuk jalan memanjang ke depan, menuju lembah yang lebih gelap dan dalam. Jalan menuju lembah peralihan, kata Rombak. Dia membukakannya untukmu. Lina menatap jalan itu, rasa takut bercampur rasa penasaran dan takdir besar yang tak ia mengerti. Suara dari dimensi lain. Saat mereka mulai melangkah lagi, suara gemuruh terdengar jauh di belakang mereka. Lina merasakan getaran di tanah. Itu suara apa? Rombak menatap gelap di belakang dengan tatapan gelisah. Pemburu itu, dia memaksa masuk ke wilayah hutan ini. Lina terperanjat. Dia bisa masuk. Bukannya hutan ini melindungi kita? Ya, jawab Rombak. Tapi kekuatanmu memunculkan celah. Dia dapat mengikuti jejakmu. Ibunya terdengar mulai menangis lagi. Kita harus cepat. Tolong, Rombak. Rombak mengangguk dan mulai berlari. Ayo. Jangan berhenti. Lina dan ibunya berlari mengikuti Rombak. Jalan yang dibuka oleh akar-akar itu terus bergerak maju. Daun-daun berlompatan seperti tangan kecil yang menuntun mereka. Namun langkah deras mereka diiringi suara lain. Duk, duk, duk. Seolah ada sesuatu yang merobek ruang dan waktu untuk mengejar. Suara itu makin keras dan cepat. Hawa gelap makin dekat. Rombak, dia semakin dekat, seru Lina. Aku tahu. Sedikit lagi kita sampai ke lembah. Kita harus apa kalau dia berhasil menyusul? Tanya ibunya panik. Rombak menoleh sedikit. Kalau itu terjadi, aku akan bertarung sampai tubuhku hancur. Tidak. Lina berteriak. Aku tidak mau kehilangan kamu. Rombak hanya tersenyum tipis. Kau tidak akan kehilanganku. Kau adalah alasan aku hidup. Gerbang cahaya di tengah hutan. Tepat ketika makhluk pemburu itu hampir memasuki batas hutan,
Terdengar suara dentuman keras seperti petir menghantam tanah. Blaar. Hutan bergetar. Cahaya hijau terang meledak dari tanah. Lina menjerit. Ibunya menutup mata. Dan di hadapan mereka, terbentuk sebuah gerbang cahaya besar seperti pusaran energi. Rombak berhenti tepat di depan gerbang itu. Masuklah. Ini pintu menuju lembah peralihan. Lina memandang gerbang itu dengan ngeri dan kagum. Cahaya memancar seperti ribuan kunang-kunang berputar cepat. Tetapi ini, apa aku akan selamat? Rombak menatapnya dalam-dalam. Ini satu-satunya cara agar kebenaran terungkap. Dan agar kau bisa melawan nasib yang mengejarmu. Di belakang mereka, suara makhluk pemburu semakin mendekat. Nafasnya terdengar seperti desis ribuan ular. Tanah di belakang mereka retak. Lina memegang tangan ibunya, lalu menatap Rombak. Ayo, Bu. Kita harus masuk. Ibunya mengangguk sambil menangis. Baik, Nak. Ibu percaya padamu. Rombak berseru. Sekarang. Dengan satu tarikan napas panjang, Lina dan ibunya melangkah masuk ke pusaran cahaya itu. Rombak mengikuti di belakang, dan pada detik itu, Graar. Tangan hitam raksasa milik pemburu muncul dan mencoba meraih mereka. Tapi gerbang cahaya menutup tepat sebelum tangan itu menyentuh Lina. Dalam sekejap, dunia hutan menghilang. Dan mereka terlempar ke tempat yang tidak pernah bisa dibayangkan manusia. Sore itu desa tampak lebih lengang dari biasanya. Matahari yang hendak tenggelam meninggalkan garis jingga di langit, dan burung-burung beterbangan kembali ke sarang. Di halaman rumah besar milik Lina, para pekerja baru mulai membersihkan sisa-sisa kegiatan pengepakan bantuan sembako yang tadi siang dilakukan. Suasana seharusnya terasa tenang dan damai, namun hati Lina justru dipenuhi gelisah yang ia sendiri sulit menjelaskan. Sapi putih, yang kini diberi nama Sima, berada di kandang khusus yang sudah diperluas di belakang rumah. Lina berjalan ke sana, langkahnya pelan. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak kemarin, sejak kepala desa dan sekretaris desa berkali-kali berkunjung dengan alasan mengecek perkembangan bisnis, namun sikap mereka terlalu ingin tahu, seolah mengendu sesuatu. Lina membuka pintu kandang perlahan. Sim, kamu baik-baik saja? Tanyanya lirih. Sapi itu menoleh. Matanya, seperti biasa, tenang, tapi Lina bisa melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang jarang ia lihat, kewaspadaan. Ada bahaya, Lina, suara bariton lembut Sima menggema di kepala sang gadis. Aku mencium niat buruk seseorang. Semakin dekat. Lina menelan ludah, bulu kuduknya berdiri. Siapa? Kepala desa. Aku belum yakin, jawab Sima. Tapi seseorang yang sering datang ke rumahmu. Ia penasaran dari mana datangnya semua rezeki mendadak ini. Ia mengikuti jejak ke kandang. Lina semakin gelisah. Sejak mendadak kaya raya, ia memang banyak membantu warga, tapi kabar baik sering menarik iri, terutama dari orang-orang yang hatinya penuh ketamakan. Kita harus berhati-hati, ucap Lina. Aku tidak ingin ada orang jahat melukaimu atau mengambil apapun dari kita. Sima mendekatkan kepalanya, menatap Lina penuh hati-hati. Kekuatan yang kuberikan bukan untuk dipamerkan. Jika rahasiaku sampai diketahui, bukan hanya kau, tetapi desa ini bisa dalam bahaya. Jantung Lina berdegup lebih cepat. Sejak awal ia memang sadar bahwa rahasia ini sangat besar, tetapi baru hari ini ia benar-benar merasakan tekanan beratnya. Malam itu desa diselimuti keheningan. Tapi di luar pagar rumah Lina,
dua sosok terlihat mengendap-endap. Yang satu bertubuh kekar, yang satu lagi kurus dan gesit. Mereka adalah Sukat dan Jali, dua anak buah kepala desa yang terkenal suka mengintai dan menakut-nakuti warga. Bener kata Pak Kades, bisik Sukat. Anak gadis itu pasti nyimpen sesuatu yang bikin dia kaya mendadak. Iya, sahut Jali. Aku dengar-dengar dari pasar, katanya ada suara aneh dari kandangnya. Mungkin dia nyembelih hewan emas kali. Mereka tertawa kecil, lalu merayap mendekati kandang di belakang rumah. Dalam rumah, Lina yang sedang duduk di ruang keluarga tiba-tiba merasa gelisah. Cahaya lampu temara menyoroti wajahnya yang pucat karena firasat buruk. Ia berdiri, menutup buku yang sedang ia baca, lalu berjalan menuju jendela. Hening. Tapi anehnya, angin di luar terasa bergerak lebih cepat. Sim. Lina berlari ke pintu belakang. Saat ia tiba di halaman, Sima tiba-tiba bersuara dari dalam kandang, lebih keras dari biasanya, seolah sedang memperingatkan. Lina, ada orang. Tak perlu waktu lama untuk mencari tahu. Lina melihat dua bayangan hitam merayap di samping kandang. Dengan keberanian yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri, Lina berteriak, "Hei, siapa di sana?" Dua bayangan itu kaget bukan main, dan segera lari terpeleset ke arah pagar belakang. Lina mengejar, meski kakinya gemetar. "Kembalikan. Bukan urusan kalian," teriak Lina tanpa tahu apa sebenarnya yang mereka ambil, hanya mengikuti nalurinya. Namun Sukat dan Jali terlalu cepat. Mereka memanjat pagar, kabur ke semak-semak gelap. Lina berhenti, napasnya memburu. Tubuhnya gemetar, tetapi bukan lagi karena takut, melainkan marah. Ada orang yang berani mencoba mengintai rahasianya. Ia kembali ke kandang, berlari kecil. "Sim, kamu nggak apa-apa?" Sima mengangguk. "Aku tidak terluka. Tapi mereka sudah melihat siluetku yang berbeda. Aku mendengar mereka berkata akan kembali dengan orang lain." Lina terpaku. Mereka tahu ada sesuatu di kandang? Belum. Tapi rasa ingin tahu mereka semakin besar. Terutama kepala desa. Lina terduduk, wajahnya memucat. "Apa yang harus kulakukan? Kalau mereka tahu kamu bisa bicara, mereka akan menangkapmu. Mereka bisa menjualmu, atau yang lebih buruk." Sima mendekat, menundukkan kepalanya agar sejajar dengan Lina yang sedang terduduk di tanah. "Lina, kekuatan ini memang membuatmu kaya, tapi juga membawa tanggung jawab besar. Sejak awal aku sudah mengatakan, keberkahan dan ujian berjalan beriringan." Lina menatap mata sapi itu, yang entah kenapa terasa lebih manusiawi daripada manusia yang mengintai rumahnya malam ini. "Aku siap," bisik Lina. "Apapun yang terjadi, aku akan melindungi kamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Di balik pintu rumah, Bu Sarti, ibunya, mengintip dengan wajah cemas. "Nak, tadi ibu dengar suara orang. Kamu nggak apa-apa?" Lina berusaha tersenyum. "Gak apa-apa, Bu. Cuma ada maling kecil. Sudah kabur." Ibunya menatap anaknya lama-lama, seakan ingin mengorek jawaban lengkap, tapi ia akhirnya mengangguk. "Besok kita panggil Pak RT. Rumah ini harus dijaga." Lina mengangguk pelan, namun dalam hatinya ia tahu, penjagaan biasa tidak cukup menghadapi ancaman yang sebenarnya. Keesokan harinya, kabar tentang pencuri yang mencoba masuk ke rumah Lina menyebar cepat ke seluruh desa. Banyak warga berdatangan menawarkan bantuan,
Tetapi kepala desa adalah orang yang paling cepat datang. Ia menampilkan wajah khawatir yang terlalu dibuat-buat. Aduh, Lin, ini berbahaya sekali. Rumah kamu harus dijaga ketat. Biar saya kirim beberapa orang saya untuk jaga malam. Lina menatapnya lekat-lekat. Ada sesuatu dalam tatapan kepala desa yang membuatnya tidak nyaman, seperti ular yang menawarkan perlindungan pada seekor ayam. Terima kasih, Pak, jawab Lina sopan namun berhati-hati. Tapi untuk sementara, biar keluarga saya sendiri dulu yang jaga. Kepala desa tampak kecewa. Matanya menyipis sekejap, sebelum kembali tersenyum penuh kepura-puraan. Baiklah. Kalau begitu, saya akan tetap pantau. Ini demi keamanan desa. Lina hanya mengangguk. Namun begitu kepala desa berbalik, senyumnya menghilang, berubah menjadi tatapan penuh rencana. Lina, kau pikir bisa sembunyi dariku? Malam berikutnya lebih sunyi dari biasanya. Lina duduk di samping kandang bersama Sima. Di luar pagar, suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan. Sim, apa mereka akan datang lagi malam ini? Tanya Lina. Entah, jawab Sima. Tapi aku merasakannya. Sesuatu akan terjadi. Dan kita harus siap. Lina menggenggam tangan sendiri, mencoba menenangkan diri. Aku tidak akan lari, katanya pelan. Aku sudah memulai semua ini, dan aku akan hadapi apapun yang datang. Sima menatapnya penuh bangga. Kau gadis desa yang hatinya lebih besar dari orang-orang yang merasa paling berkuasa di sini, Lina. Dan di balik semak-semak, 3 bayangan gelap kembali muncul. Kali ini mereka tidak datang untuk mengintai. Mereka datang untuk mengambil. Angin malam bertiup lebih dingin dari biasanya, seolah membawa firasat buruk yang berputar-putar di atas desa. Bulan hanya separuh, bersinar pucat seperti mata seseorang yang sedang mengawasi dari kejauhan. Di halaman rumah Lina, beberapa lampu minyak dipasang untuk menerangi kandang Sima, namun cahaya itu justru menambah bayangan panjang yang bergerak-gerak menakutkan. Lina duduk di dalam kandang bersama Sima. Ia membawa selimut tipis, namun dingin dari tanah seakan menembus tulangnya. Di pangkuannya, ada sebuah lampu kecil yang ia pegang sambil sesekali melirik keluar melalui celah kayu. Sim, aku merasa malam ini lebih sunyi dari biasanya, bisik Lina. Sima, sapi putih yang bisa berbicara itu, mengangguk pelan. Keheningan yang terlalu sempurna, Lina. Ini bukan keheningan alam, tapi keheningan yang dibuat oleh manusia. Lina menelan ludah. Mereka datang lagi, ya? Bersiaplah. Suara Sima kali ini tidak seperti biasanya. Lebih berat, lebih waspada. Di luar pagar belakang rumah, 3 sosok bergerak dalam diam. Sukat dan Jali kembali datang, kali ini membawa seseorang yang mereka panggil bos, namun Lina belum pernah melihatnya. Orang itu bertubuh tinggi besar, dengan jaket hitam tebal dan topi gelap. Suaranya dalam saat ia berbicara. Kalian yakin di sini tempatnya? Sukat mengangguk cepat. Iya, bos. Di kandang itu, ada hewan aneh. Mungkin sapi, mungkin bukan. Tapi pasti sesuatu yang bikin anak itu mendadak kaya. Jali menambahkan sambil tertawa kecil. Kalau kita dapetin hewan itu, Pak Kades bakal senang. Mungkin kita dikasih bagian gede. Bos itu memandang tajam, matanya berkilat di balik gelap. Jangan ganggu anak gadis itu. Kita cuma ambil sapinya. Cepat dan bersih. Ketiganya mendekat, langkah mereka nyaris tak berjejak. Dalam kandang,
Lina terlonjak ketika mendengar suara ranting patah. Ia berdiri, wajahnya pucat. Mereka datang. Sima bangkit perlahan, tubuhnya tampak jauh lebih besar ketika berdiri penuh. Sekilas, jika orang tak mengenalinya, mereka mungkin akan ketakutan hanya karena posturnya. Dengarkan aku, Lina. Apapun yang terjadi nanti, tetap berada di belakangku. Jangan buka pintu kandang kecuali aku bilang. Tapi Sim, kalau mereka menyerangmu, aku sudah melewati banyak hal dalam hidupku. Mereka bukan ancaman terbesar. Tapi kau harus tetap aman. Lina menggigit bibir, menahan rasa takut sekaligus rasa bersalah. Semua ini terjadi karena keberkahan yang ia terima. Tapi keberkahan itu rupanya dicemburui orang-orang serakah. Tiba-tiba, brak, sesuatu menendang pintu samping kandang. Lina menjerit kecil. Sima segera melangkah maju ke depan pintu. Dari balik celah-celah kayu, suara laki-laki terdengar. Hahaha, ketangkep juga kau, sapi aneh. Buka pintunya. Lina bergidik. Itu suara Jali. Mereka memaksa masuk, teriak Lina panik. Sima menggeram pelan, suara yang tidak pernah Lina dengar sebelumnya. Suara itu bukan seperti sapi, melainkan seperti binatang perkasa yang sedang menjaga wilayahnya. Pintu kandang kembali digedor keras. Brak, brak, cepat, pakai linggisnya, suara sukat terdengar. Lina panik, mengambil balok kayu kecil di lantai sebagai pertahanan meski tahu itu tidak seberapa. Bos yang berada di luar tampak tidak sabar. Ia mengambil linggis dari tangan sukat, dan dengan satu ayunan keras. Terak! Celah di pintu kandang membesar. Melalui celah itu, mata bos bertemu mata Lina. Mata gadis itu ketakutan, namun tetap berani berdiri menghadapi mereka. Kalian mau apa? Ini rumah kami. Pergi! Lina berteriak sambil mengangkat balok kayu kecilnya. Melihat itu, bos tertawa rendah. Anak kecil, kau pikir bisa menghentikan kami? Kami hanya mau sapi itu. Kau tetap hidup, kami tetap senang. Tidak. Kalian tidak boleh menyentuh Sima. Dengan sigap, Sima maju, tubuhnya menutupi Lina sepenuhnya. Ketika bos mencoba memasukkan tangan melalui celah, Sima menggerakkan tanduknya sedikit, cukup untuk membuat bos mundur terkejut. Apa-apaan? Sapi ini sadar penuh, ujar bos terperanjat. Dia memang sadar, teriak Lina. Dan kalian tidak boleh mengambilnya. Bos mengeram, lalu memberi isyarat pada anak buahnya. Sudah cukup. Kita dobrak saja pintunya. Sekarang. Sukat dan Jali mulai menghitung. 1, 2, 3. Braa. Pintu kandang jebol setengahnya. Lina memeluk Sima dari belakang, tubuhnya gemetar. Sim, maaf, ini salahku. Sima berbalik sedikit. Tidak, Lina. Ini ujian. Pegang baik-baik, dan jangan lepaskan aku apapun yang terjadi. 3 lelaki itu masuk dengan penuh percaya diri. Namun sebelum mereka sempat mendekat, Sima mengeluarkan suara yang belum pernah terdengar sebelumnya. Suara dalam, bergema, dan menggetarkan tanah. Bukan suara sapi biasa. Suara itu membuat ketiga penyusup terhenti. Apa itu? Jali mundur selangkah, wajahnya pucat. Sapi macam apa ini? Teriak sukat. Bos yang tadinya percaya diri kini tampak ragu. Ada yang tidak beres. Sima melangkah maju,
Sorot matanya berubah, tenang namun sangat tegas. Ia bukan menyerang, tetapi berdiri tegak seperti penjaga suci. Pergi dari sini, suara Sima menggema, terdengar jelas di kepala mereka bertiga, meski mulutnya tak bergerak. Ini bukan tempatmu. 3 orang itu membelalak, ketakutan setengah mati. Es sapi itu bicara. Jali jatuh terduduk. Bos gemetar, wajahnya pucat. Keluar. Keluar sekarang juga. Dalam kepanikan, mereka saling dorong, berlari keluar kandang tanpa menoleh lagi. Jali bahkan tersandung dan terjerembab ke lumpur sebelum bangkit kembali. Dalam beberapa detik saja, suara langkah kaki mereka sudah menghilang ke kejauhan. Sunyi kembali menguasai halaman. Lina terduduk, napasnya tersengal-sengal. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Sim, aku takut, suaranya pecah. Sima menunduk, menyentuh kepala Lina dengan lembut. Sudah selesai. Kau aman. Namun Sima melanjutkan dengan suara lebih pelan, penuh beban. Lina, setelah ini, mereka tidak akan diam. Mereka akan kembali, mungkin dengan lebih banyak orang. Mereka sudah melihat sesuatu yang tidak boleh manusia biasa lihat. Lina menggenggam bulu leher Sima erat-erat. Kalau begitu, aku tidak boleh hanya menunggu. Aku harus melakukan sesuatu. Sima menatapnya lama. Besok kita ke balai desa, kata Lina lirih namun tegas. Aku akan menghadap kepala desa sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Lina tidak hanya menjadi anak desa yang ketakutan. Ia menjadi gadis yang siap melawan demi melindungi sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kekayaan. Persahabatannya dengan Sima. Pagi menjelang dengan langit yang tampak lebih kusam dari biasanya. Awan-awan kelabu menggantung rendah, memberi pertanda bahwa hari itu tidak akan berjalan tenang. Bagi Lina, ini bukan hari biasa. Hari ini ia harus menghadapi ketakutan terbesarnya, manusia-manusia serakah yang ingin mengambil Sima. Ia mempersiapkan diri lebih pagi. Rambutnya ia ikat, pakaiannya rapi, dan wajahnya berusaha ia tampakkan setegas mungkin meskipun tangannya dingin menggigil. Di belakang rumah, Sima duduk tenang seperti biasa, namun sorot matanya menunjukkan kecemasan. Lina, apa kau benar ingin melakukannya? Tanya Sima dengan suara pelan. Lina mengangguk. Kalau aku hanya diam, mereka akan datang lagi. Dan kali ini mungkin membawa lebih banyak orang. Aku tidak akan membiarkan mereka menangkapmu. Sima menatap jauh ke arah desa. Manusia, jika sudah dikuasai ketamakan, bisa menjadi lebih kejam dari binatang buas. Karena itu aku harus bicara, jawab Lina. Aku harus selamatkan kamu dan desa ini. Sesampainya di balai desa, suasana tampak mencurigakan. Banyak warga berkumpul. Mereka berbisik-bisik melihat Lina datang. Kepala desa sudah menunggu, duduk di kursi besar dengan ekspresi yang ia perlihatkan seakan-akan peduli, padahal di balik mata itu tersimpan rasa ingin tahu dan ketamakan. Ah, Lina, kami sedang membahas insiden tadi malam, ucap kepala desa pura-pura prihatin. 3 warga mengaku melihat makhluk aneh di kandangmu. Kami perlu penjelasan. Lina menggenggam tangannya erat-erat. Yang mereka lakukan itu pencurian, Pak. Mereka memanjat pagar rumah saya. Bukannya melapor, malah kalian percaya pada mereka? Kepala desa tertawa kecil. Lina, kau anak baik, tapi orang-orang semakin gelisah. Rezekimu yang naik drastis membuat banyak pertanyaan. Jangan salahkan mereka jika ingin tahu.
Bertanya bukan dengan cara membobol kandang, jawab Lina tegas. Sorakan kecil terdengar dari warga, sebagian mendukung Lina, sebagian ragu. Kepala desa berdiri, mencoba menunjukkan wibawa. Kalau begitu, kami ingin memastikan satu hal, katanya sambil menajamkan nada. Boleh kami melihat sapi di kandangmu? Lina menggeleng cepat. Tidak, Pak. Kenapa? Nada kepala desa berubah dingin. Apa yang kau sembunyikan? Lina menarik napas panjang. Itu hewan biasa. Tidak ada yang salah. Kepala desa mendekat, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari Lina. Kau pikir aku bodoh? Anak buahku melihat sesuatu yang tidak biasa. Warga mulai gelisah. Perdebatan semakin memanas. Saat itu Lina sadar, percakapan tak akan menyelesaikan apapun. Kepala desa sudah memutuskan untuk memaksa. Tiba-tiba kepala desa mengangkat tangan. Kalau begitu, para petugas, kita ke rumah Lina. Periksa kandangnya. Warga terkejut. Lina langsung maju menghalangi. Tidak. Kalian tidak boleh. Dua petugas desa menahan Lina agar ia tidak menghalangi rombongan. Lepaskan saya, teriak Lina. Namun mereka tetap menyeretnya pelan, sementara rombongan besar mulai bergerak ke arah rumahnya. Ketika rombongan itu tiba di halaman rumah Lina, Sima sudah berdiri di depan kandang. Tubuhnya tegap, matanya menyala tenang namun tajam, seolah telah mempersiapkan diri menghadapi apapun yang akan datang. Kepala desa melangkah maju. Itu dia sapinya. Aneh memang, tapi harganya pasti mahal. Kita harus amankan hewan ini. Lina berusaha berlari menghampiri Sima namun tubuhnya ditahan dua petugas. Tidak. Jangan sentuh dia. Dia bukan milik kalian. Warga desa mulai berbisik lagi, banyak di antara mereka tampak cemas, namun takut membantah kepala desa. Kepala desa lalu memberi instruksi, tangkap sapinya. Dua petugas besar mendekat dengan tali. Namun sebelum tali itu sempat disentuhkan, Sima membuka mulutnya. Tapi bukan suara sapi yang keluar. Suara itu bergema. Dalam, tenang, menembus hati setiap orang yang mendengarnya. Berhenti. Seluruh orang membeku. Beberapa warga menjerit kecil. Ada yang mundur beberapa langkah, ada yang jatuh terduduk karena kaget. Kepala desa terbelalak. Haha, hewan ini bicara. Sima menunduk sedikit kepada warga, bukan kepada kepala desa. Wahai orang-orang desa, kalian hidup berdampingan denganku selama bertahun-tahun tanpa mengetahui keberadaanku. Aku bukan ancaman. Aku datang membawa keberkahan untuk gadis yang berhati paling tulus di antara kalian. Warga terdiam. Lina menangis melihat Sima berbicara di depan banyak orang, sesuatu yang sangat ia takutkan. Sima melanjutkan. Namun manusia yang tamak selalu ingin lebih. Mereka tidak melihat kebaikan, hanya ingin mengambil yang bukan haknya. Kepala desa gemetar. Jangan dengarkan sapi itu. Itu hewan berbahaya. Kita harus menangkapnya. Sima mengalihkan tatapannya ke kepala desa. Kaulah yang berbahaya. Kau menebarkan kebencian, kau paksa orang-orang ikut serakahlah bersamamu. Kepala desa marah besar dan memerintahkan para petugas, tangkap. Sekarang. Namun ketika mereka bergerak, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Angin berputar lembut namun kuat, seperti lingkaran yang melindungi Lina dan Sima. Lampu-lampu minyak berkedip, dedaunan berputar,
dan cahaya lembut muncul dari tubuh Sima. Warna putih dari kulitnya tampak semakin bersinar, namun bukan menyilaukan, melainkan menenangkan. "Sima, apa yang terjadi?" Lina berbisik dengan suara bergetar. Sima menatap Lina penuh kasih. "Sudah saatnya, Lina. Ini keajaiban terakhirku." Tidak. Jangan pergi." Air mata Lina jatuh tanpa bisa ia kendalikan. Sima menggeleng pelan. "Aku datang bukan untuk tinggal selamanya. Aku datang untuk mengubah hidupmu, bukan menjadi beban atau ancaman. Ketika kebaikanmu diuji, saat itulah tugasku selesai." Tubuh Sima mulai memudar, seperti kabut yang diterpa cahaya pagi. Lina memeluk leher Sima sambil menangis. "Sim, jangan tinggalkan aku. Aku belum siap. Kau gadis terkuat yang pernah kutemui." Sima menyentuhkan kepalanya ke dahi Lina. "Kebaikanmu akan mengubah desa ini. Ingatlah, kekayaan bukan pada emas atau berlian, tapi pada hati yang tak bisa dibeli." Dalam sekejap, cahaya putih menyelimuti seluruh halaman. Warga desa menutupi mata mereka. Ketika cahaya mereda, Sima telah hilang. Yang tertinggal hanya bulu putih kecil yang jatuh di telapak tangan Lina. Ia berlutut, menangis sejadi-jadinya. Tulang rusuknya terasa sesak, seolah sebagian jiwanya ikut menghilang. Warga desa berdiri terpaku. Mereka menyadari kesalahan mereka. Kepala desa mencoba bicara, tapi suara warga mulai mengecamnya. "Ini semua salahmu. Kau memaksa kami. Kau ingin mengambil yang bukan hakmu." Kepala desa mencoba melarikan diri, namun warga menghadangnya. Ia akhirnya dibawa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lina masih menangis, memeluk bulu putih itu. Namun tiba-tiba, bulu itu bersinar pelan dan berubah menjadi butiran kecil cahaya, lalu masuk ke dada Lina. Hangat. Damai. Suara Sima terdengar samar dalam hati Lina. "Aku selalu bersamamu." Lina menutup mata, membiarkan air matanya mengalir. Tapi kini bukan hanya sedih. Ada rasa penuh yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia berdiri perlahan, menatap warga desa. "Aku tidak marah," katanya pelan. "Tapi jangan pernah lagi biarkan ketamakan menguasai kalian. Desa ini harus berubah." Warga desa menangis. Banyak yang berlutut meminta maaf. Hari itu menjadi hari yang mengubah segalanya. Sima mungkin telah pergi, tapi keajaibannya tetap tinggal dalam hati Lina, dan dari situlah perubahan besar desa bermula. Dan sejak hari itu, nama Lina menjadi legenda. Gadis desa yang diberkahi sapi suci yang bisa berbicara.